Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 18 April 2024, yaitu membahas pemberantasan judi online. Dan perintah Bapak Presiden segera dilaksanakan dan dibentuk task force lintas kementerian dan lembaga untuk segera melaksanakan kerja di lapangan memberantas judi online ini yang sudah meresahkan masyarakat. Karena dampaknya itu kepada masyarakat terutama adalah generasi penerus mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan SD. Dan dari pembicaraan yang tadi kami laksanakan bahwa OJK itu mencatat ada 5.000 rekening yang sudah dibekukan karena adanya kegiatan yang anomali. Anomalinya apa? Itu frekuensinya besar, namun nilainya kecil. Karena apa? Ini mengkait dengan apa yang ditemukan oleh PPATK. PPATK mencatat sejak 2017 sampai dengan 2024, itu terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan berdasarkan data yang ada di PPATK. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. 80%-nya memang bermain di bawah nilai Rp100.000. Dan dicatat bahwa perputaran uang di tahun 2023 itu mencapai 327 triliun. Ini agregat ya, keluar masuk itu tercatat 327 triliun, itu berasal dari 168 transaksi. Dan triwulan pertama tahun 2024 ini tercatat 100 triliun. Luar biasa. Ini juga agregat ya. Dan dari Kominfo juga itu telah melakukan tindakan hingga 30 Desember 2023, itu total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Ini memang sangat besar ya, dan servernya ada di luar negeri. Dan Bareskrim juga mencatat bahwa sejak tahun 2015 sampai 2023 ini tercatat beberapa model. 2015 itu judinya bersifat kredit market. Kemudian 2016 sifatnya sudah cash market, dan 2023 sudah mulai masif menggunakan link alternatif, menggunakan server dari luar negeri. Dan yang paling banyak diminati adalah judi online dengan slot. Karena ini banyak dinikmati karena apa? Karena lebih mudah, kapan saja, di mana saja. Artinya di mana saja, sambil duduk di mana saja, ini bisa melaksanakan judi online. Dan apa yang sudah kita bicarakan, kita juga akan segera melakukan kerjasama, kolaborasi, sinergi antar kementerian dengan membentuk Satgas sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Yang bertugas diantaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian melaksanakan patroli cyber, dan publikasi pendidikan judi online, termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening, dan pengungkapan kasus-kasus yang tadinya sudah dilaksanakan. Memang kuncinya adalah nantinya apabila sudah dibentuk Satgas, dari laporan OJK tadi yang 5.000 rekening yang mencurigakan itu dibuka, maka akan kelihatan jarinya dan penindakan hukum akan mudah untuk dilaksanakan. Dan dengan sinergi kolaborasi kementerian dan lembaga, saya yakin judi online ini bisa kita berantas. Kementerian Luar Negeri juga sudah akan membuat satu MOU yang diperluas, karena MOU selama ini hanya terkait dengan TPPO, yang akan datang kita perluas adalah dengan kejahatan teknologi informasi.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira nggak ada pertanyaan, sudah jelas ya. Abra. Ya, justru itu kita masih blok ya, karena mencurigakan. Nanti kalau sudah Satgas bentuk kita bongkar, baru ketahuan jumlahnya. Jumlahnya berapa? Siapa? Kalau PPATK mencatat 327 triliun itu ada agregat keluar masuk. Ya. Izin Pak Menko, ini kan Bandarnya yang kena. Ya, saat ini polisi juga kepolisian juga ingin bekerja sama dengan luar negeri untuk bisa menindaklanjuti pemilik situs-situs itu. Karena situs hampir kebanyakan di luar negeri. Ingat bahwa luar negeri di negara ASEAN itu judi online itu legal. Ya, legal. Tapi di Indonesia ilegal. Sehingga kita ingin kerjasama yang tadi disampaikan oleh Pak Wamenlu, kita akan bikin MOU yang diperluas, bukan hanya TPPO, tapi juga kita akan kerjasama bagaimana kejahatan teknologi informasi itu bisa diterapkan dalam kerjasama ini. Sehingga saya katakan tadi, kementerian lembaga akan bekerjasama baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung tugas dari Satgas itu. terindikasi dari negara mana Pak, mayoritas Cina atau Kamboja barangkali? Ya ASEAN lah. ASEAN. Oh, ASEAN. Ya, nanti karena kita langsung tindak lanjuti itu. Ya, karena perintah Bapak Presiden, ini kita sudah membuat draftnya ya, kemudian akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk segera kita lakukan karena ini hasil dari ratas. Dan seperti yang saya sampaikan, tugas-tugas yang akan kita lakukan adalah sosialisasi secara masif. Ini tentunya adalah melibatkan seluruh kementerian ya dan lembaga. Karena di sana kan punya satuan yang harus diberikan pengertian terkait bahayanya judi online. Walaupun 80% dari judi online itu dilakukan di bawah 100.000. Tapi kan ini juga ikutannya itu yang membahayakan. Ya. Dan penegakan hukum ya, penegakan hukum jelas kita akan melibatkan Polri, Kejaksaan dan Kemenlu. Karena apa Kemenlu? Karena kita harus kerjasama dengan luar negeri. Ya, mungkin membuat satu MOU. Ini bagian dari tugas yang akan kita lakukan dan kerjasama ruang cyber ya Kominfo, BSSN karena BSSN memiliki kemampuan juga untuk mendeteksi di dalam situs-situs yang resmi itu kadang-kadang ada yang tersembunyi situs-situs judi online. Nah, BSSN akan bekerjasama yang karena yang mempunyai hak untuk men-take down adalah Kominfo sehingga akan kerjasama. Saya yakin dengan sinergi kolaborasi kementerian lembaga ini akan juga mengefektifkan tugas dari task force tersebut, termasuk Polri karena Polri juga melakukan patroli cyber, Kejaksaan, ya, termasuk juga Kemenlu, dan juga yang terakhir adalah lalu lintas perbankan. Ini pasti OJK dan PPATK harus kita libatkan. Ya, itu tadi kuncinya kalau 5.000 itu kita buka, itu jaringannya akan kemana-mana. Itu mudah untuk kita melakukan tindakan. Ya.